Memilih jalan ke hutan yang indah lewat kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas, dia mampu menunjukkan jalan untuk menuju hutan yang sangat indah. Atas usahanya tersebut, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah dari Sang Raja Harun ar-Rasyid. Bagaimana kisahnya? Berikut kisahnya. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid mengalami kejenuhan dan berencana hendak pergi ke hutan yang terkenal akan keindahannya. Raja pun mengajak Abu Nawas sebagai pemandu dalam perjalanan tersebut. "Siap, Paduka Raja," kata Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas tidak keberatan dengan ajakan rajanya tersebut, dan berangkatlah mereka ke hutan. Dengan mengendarai keledai sambil bercengkerama di sepanjang perjalanan, tanpa terasa mereka sudah menempuh hampir separuh perjalanan dan tibalah mereka di pertigaan jalan yang jauh dari rumah penduduk. Mereka berhenti karena ragu ke arah mana hutan yang dituju. Setahu mereka, kedua jalan itu memang benar menuju hutan yang mereka tuju, hutan wisata yang berisi binatang-binatang buas. Abu Nawas pun angkat bicara. "Paduka, saya sarankan agar kita tidak usah meneruskan perjalanan." "Kenapa, wahai Abu Nawas?" kata Paduka Raja. "Hamba berkata demikian, karena kalau kita salah pilih jalan, jangan-jangan kita tidak pernah kembali lagi. Bukankah akan lebih bijaksana kalau kita meninggalkan sesuatu yang meragukan?" Jawab Abu Nawas. "Satu pertanyaan saja." Dalam kebimbangan, anak buah Paduka Raja, yang masih merupakan teman Abu Nawas berkata, "Aku pernah mendengar ada dua orang kembar yang hidup di semak-semak sebelah sana," kata ajudan. "Apakah engkau mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak juga. Mereka adalah si yang memiliki rupa sangat mirip. Yang satunya selalu berkata jujur dan satunya selalu berkata bohong," jawabnya. "Baiklah, kita istirahat dulu, nanti kita menuju ke rumah si kembar," kata Abu Nawas. Abu Nawas, Paduka Raja dan prajuritnya kemudian beristirahat sejenak sambil makan. Seusai makan mereka menuju ke rumah si kembar bersaudara itu. Setelah pintu diketok, maka keluarlah salah satu dari mereka. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja, tidak lebih," katanya. Abu Nawas pun mendekati salah satu si kembar beda sifat itu dan mulai menyakan jalan yang menuju hutan yang indah dengan berbisik, dan salah satu si kembar itu pun menjawabnya dengan berbisik pula. Setelah itu Abu Nawas dan rombongan segera pamit untuk meneruskan perjalanan. "Paduka Raja, hutan yang kita tuju jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas. "Bagaimana engkau bisa tahu harus ambil jalan arah kanan, sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya tadi orang yang selalu berkata benar atau berkata bohong?" tanya Paduka Raja. "Wahai Paduka, orang yang aku tanyai tadi menunjukkan jalan sebelah kiri," kata Abu Nawas. Paduka Raja masih juga belum mengerti dengan perkataan Abu Nawas. "Apa maksudnya?" tanya Raja. "Karena orang itu menunjukkan jalan sebelah kiri," jawab Abu Nawas. "Coba jelaskan kepadaku," kata Raja. "Tadi aku bertanya ke orang itu, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah, dan dia menjawab sebelah kiri. Dengan pertanyaan itu siapapun yang aku tanya, entah si kembar yang selalu berbohong maupun si kembar yang selalu berkata benar, pasti akan menjawab sebelah kiri." Jawabannya, 1. Bila yang ditanya tadi orang yang selalu berkata benar, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab ia tahu saudara kembarnya selalu berkata bohong. 2. Bila yang ditanya tadi orang yang selalu berkata bohong, jalan sebelah kiri,
karena ia tahu bahwa saudara kembarnya akan mengatakan sebelah kiri sebab saudaranya selalu berkata benar. Mengerti tidak ya sob dengan penjelasan Abu Nawas ini? Baca deh berulang-berulang biar faham. Akhirnya rombongan raja itu memilih jalan yang ditunjuk Abu Nawas. Tak lama kemudian masuklah mereka ke dalam hutan yang memiliki pemandangan yang indah. Raja pun menjadi senang dan memberikan sebuah hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Jahal dicambuk malaikat dalam sejarah Islam telah dicatat. Sahabat Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwa ketika ia berada di tengah-tengah perang Badar Kubro, ia melihat dua anak muda yang gagah berani itu. Salah satu di antaranya lalu menghampirinya, "Paman, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal," katanya dengan lantang. "Anakku, apa yang akan kau perbuat dengannya?" tanya Abdurrahman. "Aku mendengar bahwa ia telah mencela Rasulullah, dan aku pun berjanji kepada Allah seandainya aku melihatnya niscaya aku akan membunuhnya atau aku yang akan mati di tangannya," jawab anak muda itu. Abu Jahal kalah dan mati. Abdurrahman pun dibuat kaget. Abdurrahman pun kaget dibuatnya. Lalu pemuda yang satunya lagi memeluknya dan mengatakan hal yang sama kepada Abdurrahman. Seketika itu juga Abdurrahman melihat Abu Jahal berjalan di tengah kerumunan orang. "Tidakkah kalian lihat? Itulah orang yang kalian tanyakan tadi," tutur Abdurrahman. Kedua pemuda itu pun saling berlomba mengayunkan pedangnya kepada Abu Jahal hingga keduanya berhasil membunuhnya. Itulah sekelumit kisah kematian Abu Jahal, dan beberapa lamanya diketahui bahwa Abu Jahal tengah mendapatkan siksa kubur. Kisah yang mengesankan itu diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar, R.A. Suasana kuburan Abu Jahal. Pada suatu hari Ibnu Umar melakukan perjalanan dan melewati daerah bekas perang Badar Kubro. Ketika sedang melintas di daerah tersebut, tiba-tiba dari dalam tanah yang ada di hadapannya keluar sesosok manusia dan meminta sesuatu darinya. "Wahai Abdullah, berilah saya air minum. Saya sangat haus," kata sosok manusia itu beberapa kali. Ibnu Umar seketika bingung apakah orang tersebut memanggil namanya dengan nama Abdullah Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar, ataukah memanggil nama orang lain, karena kebiasaan orang Arab, memanggil nama orang yang tidak dikenal dengan panggilan Abdullah juga. Tak lama kemudian, di dekat orang yang pertama tadi, bangkit juga dari dalam tanah satu sosok dengan membawa sebuah cambuk. "Wahai Ibnu Umar, jangan engkau beri orang ini air minum dan jangan dengar ucapannya," katanya. Dicambuk malaikat. Lalu sesosok itu mencambuk orang yang pertama bangkit itu hingga orang tersebut kembali masuk ke dalam tanah. Melihat kejadian itu, Ibnu Umar segera menjumpai Rasulullah dan menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar cerita Ibnu Umar, Rasulullah balik bertanya, "Benarkah apa yang kamu ceritakan itu tadi wahai Abdullah Ibnu Umar?" tanya Rasulullah. "Benar ya Rasulullah," jawabnya dengan tegas. Maka Rasulullah berkata kepada Ibnu Umar bahwa orang pertama yang keluar dari dalam tanah itu adalah Abu Jahal yang mati dalam perang Badar Kubro. Sedangkan sosok kedua yang keluar dari dalam tanah tersebut adalah seorang malaikat kubur. Malaikat tersebut menyiksa Abu Jahal karena perbuatan yang dilakukan Abu Jahal semasa hidupnya. Na'udzubillah min zalik. Abu Nawas orang kanibal. Saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil Baginda. Tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Baduy. Pada suatu perkampungan,
Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu. Merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Merasa hawa di situ amat sejuk dan segar sehingga tidak berapa lama kemudian gantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Brak, lapun tergagap bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanyanya heran sembari menengok kanan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi, seperti penjara. Hai, keluarkan aku, kenapa aku dipenjara di sini? Tidak berapa lama kemudian muncul seorang Baduy bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama, ia ingat orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. Jangan teriak-teriak, cepat makan ini, kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris. Hah, jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia? Tepat, itulah makanan favorit kesukaan kami. Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Lia, termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih. Sejak kapan kalian makan daging manusia? Oh, sejak lama, setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia. Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia? Kami tidak mencari kemana-mana, hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur. Abu Nawas diam sejenak. Berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Merasa heran, kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme. Ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung. Kalau perlu, setelah memberi makan berupa bubur Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu, jangan-jangan bubur manusia. Menahan lapar semalaman tak tidur. Tubuhnya yang kurus makin nampak kurus. Esok harinya Baduy itu datang lagi. Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati. Abu Nawas berkata, tubuhku ini kurus. Kalaupun kau sembelih kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah? Aku tidak pernah bohong. Orang Baduy itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa akhirnya orang Baduy itu renem percayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda. Setelah berbasa-basi maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil?" "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh." "Desa aneh? Apa keanehannya?" "Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan." "Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja." "Ampun tuanku. Jika bawa-bawa tentara maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku takkan dapat melihat orang menjual bubur khas itu." "Baiklah, kapan kita berangkat?" "Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu." "Demikianlah,
Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda setelah makan. "Kenapa buburmu tidak kau makan Abu Nawas? Hamba masih kenyang," kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar." "Ah, aku kok mengantuk sekali," kata Baginda. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semar belukar sana." "Baik, pergilah Abu Nawas." Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. "Hai orang gendut, cepat bangun, atau kami sembelih di tempat ini." Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. "Apa-apaan ini?" protes Baginda. "Jangan banyak cakap, cepat jalan." Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur Haris yang terkenal lezat." "Hahaha, astaga, jadi yang ku makan tadi. Betul kau telah memakan bubur kami, bubur manusia." "Hoek." Baginda mau muntah tapi tak bisa. "Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati." "Tunggu, mau apa lagi? Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu?" 50 dirham, cuma segitu?" "Lia, aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi." "Ah, masak, sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kalian coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua." Baduy itu ragu, ia berbalik melangkah pergi, tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, "Juallah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad." Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. "Mau apa kau?" tanya Farhan. "Menjual topi ini." Farhan melirik. Topi itu memang bagus. La mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. "Berapa harga topi ini?" 500 dirham, tak boleh kurang." "Baik, aku beli." Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkapi sementara Baginda berhasil diselamatkan. "Untung kau bertindak cepat. Terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur," kata Baginda kepada Farhan. "Semua ini gara-gara Abu Nawas," kata Farhan. "Benar. Tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang." Jumlah bintang di langit pada suatu hari, ada 3 orang bijak yang pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Tak jelas apa yang menuntun ketiga orang bijak tersebut hingga sampailah mereka pada suatu hari di desa Abu Nawas tinggal. Tanpa basa-basi lagi, dengan alasan waktu yang sangat mendesak, ketiga orang tersebut meminta beberapa warga untuk mengajukan diri agar mau menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh ketiga orang bijak tersebut. Semua pun menggelengkan kepala tanda tak mampu menjawab. Tanya jawab, namun tak lama kemudian, orang-orang desa pun menyodorkan Abu Nawas.
Sebagai wakil orang-orang bijak untuk mewakili desa mereka, Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak itu dan di sekeliling mereka berkumpullah orang-orang desa yang menonton percakapan itu seputar tanya jawab. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di manakah sebenarnya pusat buni?" "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara," jawab Abu Nawas. "Bagaimana bisa saudara buktikan hal itu?" tanya orang bijak pertama tadi. "Kalau tidak percaya, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Orang bijak yang pertama tadi diam tak bisa menjawab. Melihat orang bijak pertama tadi kalah oleh Abu Nawas, tiba giliran orang bijak kedua yang mengajukan pertanyaan. "Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini," jawab Abu Nawas. "Bagaimana bisa saudara buktikan tentang hal itu?" tanya orang bijak kedua. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini, dan nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas dengan enteng tanpa dosa. "Kalau itu sih bicara ngawur. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" tanya orang bijak kedua lagi. "Nah, kalau saya ngawur, kenapa saudara juga mengajukan pertanyaan itu? Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" sangga Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, si orang bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan pertanyaannya lagi. Orang terbijak mengetahui kedua temannya tak berdaya atas setiap jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Maka orang bijak yang ketiga pun mengajukan pertanyaan. Di antara ketiga orang bijak itu, orang ketiga inilah yang katanya paling bijak. Dirinya benar-benar terusik oleh setiap jawaban cerdik yang diberikan oleh Abu Nawas. "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai, tapi coba saudara katakan kepada saya berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" tanya orang bijak ketiga itu dengan ketusnya. "Saya tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada pada ekor keledai saya ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan ketus pula. "Bagaimana saudara bisa buktikan hal itu?" tanya orang bijak ketiga lagi. "Oh, kalau yang itu sih mudah. Begini, saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar. Tetapi kalau tidak, saya yang keliru," jawab Abu Nawas dengan penuh semangat. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung yang seperti itu. Akhirnya orang bijak tersebut kembali ke negeri asalnya. Dan sementara itu orang-orang desa yang menyaksikan semakin yakin bahwa Abu Nawas adalah orang terbijak di antara keempat orang tersebut. Cara menghitung bulu ekor keledai pada suatu hari yang cerah. Ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Dan sampailah mereka di desa Abu Nawas. Ketiga orang itu sudah terkenal pintar namun licik. Untuk menghadapi ketiga orang itu, para penduduk desa sepakat untuk menyodorkan Abu Nawas sebagai tandingan mengadu kepintaran. Kepandaian Abu Nawas kali ini diuji oleh 3 orang bijak. Salah satunya adalah mengadu kepandaian dengan menghitung berapa jumlah bulu ekor keledai. Abu Nawas tak kekurangan akal. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil mengalahkan 3 orang bijak itu. Sebagai wakil orang-orang bijak di desa tersebut, Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak dan keinginan penduduk desa sudah di-approve oleh kepala desa. "Kalau begitu, besok di lapangan bola kita adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang bijak itu," kata kepala desa dengan suara yang keras. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan bola. Untuk menghormati tamunya, maka pemimpin kampung itu memutuskan ketiga orang bijak itu untuk bertanya terlebih dahulu kepada Abu Nawas. "Sebagai rasa hormat kami,
maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertanya kepada Abu Nawas, kata kepala kampung. Pertanyaan mendapat kesempatan itu, tentu saja ketiga orang itu sangat senang bukan? Kepalang, maka dengan sombongnya orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan saja oleh Abu Nawas. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak yang kedua tidak terima. La langsung berkata dengan keras, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri. Jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah, tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit? Lagi-lagi Abu Nawas menjawabnya dengan tenang. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini. Tentu saja jawaban Abu Nawas bikin sakit hati. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang bijak kedua tersebut. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini, nanti saudara akan tahu kebenarannya. Jawab Abu Nawas. Itu sih bodoh. Akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Sangga orang bijak kedua itu. Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Kata Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas mendengar jawaban itu, si bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan. Sekarang tampil orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara yang lain. La memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara. Jawab Abu Nawas dengan santainya. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya si bijak ketiga lagi. Oh, itu mudah saja. Begini. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, MK yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tak mau menerima cara menghitung tersebut. Kemudian orang-orang desa mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak tersebut. Cara menyadarkan pengemis-pengemis itu tidak harus dibantu secara materi, tapi juga harus dibantu dengan memberikan pekerjaan agar dia nanti bisa mandiri dan meninggalkan sifat mengemis tersebut. Itulah salah satu perhatian Abu Nawas. Dia tidak memberikan makanan maupun uang, melainkan Abu Nawas berusaha mencarikan pekerjaan buat si pengemis itu. Kisahnya pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu. Akan tetapi ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Tanya Abu Nawas. Maaf tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan. Tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja. Jawab pengemis itu. Lalu apa engkau mau bekerja sekali pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas. Asalkan halal, saya mau tuan. Jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata, pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai.
Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. La pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara yang baik dan yang buruk, harus diajarkan pada keesokan harinya. Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. La pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang irbi serius kepadanya. Sekarang dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas. Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kutma kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Yentu sudah selesai pekerjaannya itu, kata Abu Wardah. Tak lama kemudian, keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas, tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu? Tanya Abu Wardah. Maaf tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek, karena saya tidak diberitahu sebelumnya. Jawab pengemis, sungguh itu tak terpikirkan olehku, kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. La pun menegur Abu Wardah karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. La bertanya kepada ulama itu, kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur, dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. La juga merasa sakit dan takut ketika itu bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. La merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana.
Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap Bagiri, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup Abu Nawas? Sanggup Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabnya. Keju Subhat penyebab lupa. Pada saat Abu Yazid menemui ibunya untuk menanyakan sesuatu, apakah ibu ingat, pernah memakan sesuatu yang haram atau subhat ketika mengandung atau menyusuiku? Sebab jika mendengar kebaikan, aku mudah lupa. Tanyanya, anakku, suatu hari ketika sedang mengandung atau menyusuimu, aku melihat sepotong keju yang tergeletak di tempat si Fulan. Saat itu aku mengidam dan benar-benar menginginkan keju itu. Lalu aku ambil secuil keju dan kumakan tanpa sepengetahuan pemiliknya, tukas ibunya. Kehilafan ibu. Mendengar jawaban ibunya, Abu Yazid segera menemui pemilik keju itu. Setelah bertemu dengan pemilik keju itu, ia menceritakan kehilafan yang telah dilakukan oleh ibunya saat mengandung dirinya. Kepada pemilik keju itu, Abu Yazid merengek meminta maaf. Dahulu ketika mengandung, ibuku telah memakan secuil kejumu. Sekarang aku memohon agar engkau sudi memaafkannya, atau engkau tetapkan harga secuil keju itu, nanti aku akan membayarnya. Kata Abu Yazid setelah bertemu pemilik keju itu, ibumu telah kumaafkan dan apa yang ia makan telah aku halalkan. Kata pemilik keju. Sejak saat itu, Abu Yazid tak pernah lupa. Bila mendengar kebaikan, anggota tubuhnya semakin ringan untuk berbuat kebajikan. Didatangi muridnya. Suatu hari Abu Yazid al-Bustami didatangi oleh seorang muridnya yang bernama Sahal bin Abdullah. Sahal saat itu melaporkan karomah dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Wahai guruku, dia dapat menyelam di laut dalam waktu yang sangat lama. Kata Sahal menerangkan tentang seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Abu Yazid tersenyum dengan pernyataan muridnya. Raut wajahnya biasa saja tanpa menunjukkan sesuatu yang mengagumkan. Wahai muridku, aku lebih kagum kepada ikan paus yang dapat menyelam di laut lebih lama. Jelasnya, selain itu dia bisa meloncat dan terbang. Dia dapat pergi ke Makkah dalam tempo sekejap. Kata Sahal lagi, saya lebih heran kepada iblis yang dengan sekejap dapat mengelilingi dunia namun iblis tetap dilaknat oleh Allah. Tegas Abu Yazid, pergi haji. Begitulah tingginya keimanan Abu Yazid.
Abu Yazid yang juga dikenal dalam silsilah tarekat Saziliyah ini pernah beberapa kali pergi haji. Pada saat haji pertamanya ia hanya menangis, "Aku belum berhaji, karena yang aku lihat cuma batu-batuan Ka'bah saja." Isaknya La pun pergi haji pada kesempatan berikutnya. Dan sepulang dari Makkah, ia kembali menangis, "Aku belum berhaji. Yang aku lihat hanya rumah Allah dan pemiliknya." Ucapnya masih dalam sela tangisan. Barulah pada haji yang ketiga, Abu Yazid ini merasa telah menyempurnakan hajinya. "Karena kali ini, aku tak melihat apa-apa kecuali Allah," tandasnya.